Tuhan, sungguh benar Tuhan, biarlah ini boleh menjadi deklarasi kami Tuhan. Kami mau perkatakan bahwa aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan Dia pasti menepatinya. Karena firman-Mu berkata, Tuhan bukan manusia, sehingga Dia harus berjanji dan tidak menepatinya. Biarlah semua manusia berbohong, tapi hanya Tuhan saja yang benar. Dan biarlah pada malam hari ini Tuhan, kalau kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Sekali lagi biarlah kami boleh mengalami bahwa Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami besar. Dia berjanji dan Dia sanggup menepatinya. Dan biarlah kami mau teguhkan iman percaya kami Tuhan, untuk kami hanya terfokus kepadamu, Yesus, Tuhan kami yang besar itu. Sehingga kami boleh melihat setiap janjinya digenapi di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Roh Kudus, ambil alih ibadah ini. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami. Dan kami pulang, kami selesai ibadah, kami mengalami satu terobosan iman yang baru Tuhan. Iman yang memindahkan gunung. Iman yang hanya percaya kepada janji-Mu. Dan mata kami mau arahkan, terfokus hanya kepadamu. Sehingga kami boleh semuanya menyelesaikan pertandingan iman kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya. Saya mungkin nggak bisa lihat wajah semuanya di sini, tapi saya percaya kita semua satu hati saat ini. Di sini juga puji Tuhan ada beberapa teman saya, ada 3 orang teman saya dari Amerika meluangkan waktunya pagi-pagi yang di New York sekarang mungkin udah jam 7-an, jam 8, tapi yang di Oregon ini sebenarnya masih jam 5 pagi. Puji Tuhan kalau bisa ada bersama-sama di sini. Ada hal yang saya mau bagikan hari-hari ini, itu yang saya terus renungkan, karena saya sendiri pun juga perlu menguatkan, memperkuat iman saya, khususnya di hari-hari yang jahat ini. Nah, seperti tema bulan ini untuk PKKO, Focus to Jesus, saya ambil firman ini menjadi rema, dan saya mendapatkan rema buat saya, dan saya mau bagikan, saya percaya ini juga yang akan menjadi rema buat setiap kita. Karena di firman itu dikatakan, Jesus is the author and the finisher of our faith. Saya punya waktu 30 menit, jadi bisa sama-sama kita fokus, kita dengarkan firman ini, dan kita tangkap apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan pada malam hari ini. Kalau kita baca Ibrani 12 ayat 1-3, itu dikatakan seperti ini. Karena kita mempunyai saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kesempurnaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat terhadap dirinya dari pihak orang-orang, supaya jangan kamu menjadi lemah dan kasar. Nah, waktu kita baca angkatin dong, Paps. Ada yang baca. Oke. Oke, udah di-mute ya. Nah, kalau kita baca Ibrani 12 sampai 1-3 ini, di sini sebetulnya di ayat 1 dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa, supaya kita bisa bertanding di dalam pertandingan yang sudah ditetapkan, diwajibkan buat kita. Dan mata kita terfokus hanya kepada Yesus. Nah, seringkali kita berpikir, kita ini udah cukup baik-baik, kita nggak mencuri, kita mungkin kita tidak berzina, kita nggak melakukan dosa. Padahal di sini dikatakan firman ini adalah untuk kita juga fokus dengan menanggalkan semua beban dan dosa. Tapi ada satu hal yang hari-hari Tuhan bicara pada saya, ada satu yang kita pikir mungkin itu bukan dosa, tapi ternyata dosa. Yaitu apa? Unbelief.
ketidakpercayaan. Kalau kita baca coba Yohanes, saya akan sedikit jelasin tentang kenapa unbelief ini itu begitu penting untuk kita mengerti bahwa itu adalah hal yang bisa menghambat kita untuk bisa bertanding berlomba di dalam perlombaan iman kita. Dan itu juga yang bisa mendistract kita dari fokus kita kepada Yesus. Karena di sini kuncinya sebetulnya di dalam pertandingan iman supaya kita bisa sampai di garis akhir, itu adalah mata kita terfokus kepada Yesus. Nah, di sini dikatakan di Ibrani 12 ayat 1 sampai 3, Yesus itulah the author and the finisher of our faith. Jadi kalau mata kita itu tertuju kepada Yesus, maka dialah yang sudah memulai iman kita, memberikan iman itu kepada kita, anugerah, lalu dia juga yang akan membawa kita sampai ke garis akhir, sampai kita bisa berkemenangan. Jadi mata kita kuncinya itu adalah tertuju hanya kepada Yesus. Jadi gimana kita bisa memastikan kita bisa terus berkemenangan, yaitu hanya fokus saja, hanya fokus kepada Yesus. Nah, tapi seringkali dosa dan beban, ya, segala permasalahan kita itu yang membuat kita distracted, sehingga fokus kita nggak lagi kepada Yesus, tapi kepada hal-hal yang lain. Nah, apa yang membuat seringkali kita being distracted itu pertama-tama adalah unbelief. Bukan hanya hal-hal yang sepertinya dosa-dosa besar gitu ya, tapi unbelief itu sendiri adalah sin. Dan waktu kita mulai punya ketidakpercayaan, di saat itulah kita matanya mulai sebetulnya berpaling daripada Kristus. Sehingga kita nggak fokus lagi pada Kristus. Nah, dari mana kita bisa lihat unbelief is a sin? Kita pikir mungkin, saya cuma nggak percaya. Kalau sekarang dengar Corona begitu merebak, COVID-19 itu membuat banyak orang begitu takut. Saya bisa lihat hari-hari ini siapa yang betul-betul takut mati. Saya sendiri kadang-kadang agak geli juga ya. Dan disinilah kelihatan nih orang, level imannya di mana. Saya sendiri juga pernah mau mulai diintimidasi dengan rasa takut. Tapi disitulah kita diuji. Fokus kita tuh ke Yesus atau ke Corona. Fokus kita tuh ke Yesus dan firman-Nya atau ke firman atau bukan firman, news lain, berita-berita lain yang menakutkan. Karena memang ini menakutkan buat orang yang tidak tahu Kristus. Saya mau tegaskan, ini memang tidak main-main. Tapi untuk kita yang mengenal Kristus, yang terus matanya terfokus kepada Kristus, harusnya kita tahu janji pengharapan apa yang kita punya di dalam Kristus. Seperti tadi firman nyanyi lagu yang kita nyanyikan ya, Tuhanku yang kuat dan dahsyat itu, aku percaya karena dia itu pasti menggenapi setiap janjinya. Kalau dia saat dia terangkat ke surga, dia bilang, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Artinya apa? Yesus ada bersama kita. Waktu dia berkata, rohku aku akan taruh di dalam engkau. Maka kita harus percaya bahwa roh Allah yang lebih besar dari segala roh yang ada di dunia, itu ada di dalam kita. Nah, masalahnya, kita seringkali izinkan ada hal-hal yang membuat kita mulai punya ketidakpercayaan. Apa? Kelihatannya dari news-news ini COVID itu begitu merajalela dan kayaknya berkuasa banget. Sampai akhirnya mulai terkorupsi. Iman percaya kita ini mulai terkorupsi dengan berita-berita yang mengejutkan. Saya sendiri berusaha menjaga sebisa mungkin saya membatasi konsumsi saya terhadap berita-berita COVID. Kalau setiap kali ada berita yang menyerang, yang menakutkan, saya langsung tangkal. Saya bilang tidak, di dalam nama Yesus. Aku hidup dari firman-Nya. Janjinya ya dan amin. Dia yang menjadi pagar perlindungan buat aku. Darah Yesus yang sudah membayar semua dosaku dan oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Tidak boleh ada COVID datang mendekat kepadaku. Itu yang terus saya lakukan secara aktif. Nah, tapi memang kalau kita mengikuti berita-berita di luar, itu menakutkan. Saya sendiri ikut nih di UI, kemarin baru saya diminta untuk ikutan satu tim untuk merumuskan policy brief untuk pemerintah. Dan di situ saya masuk, nah saya tuh nggak ngikutin lagi kan, tapi di situ saya dapat informasi-informasi, saintis bikin estimasi bahwa sepertinya akan seperti ini, sepertinya akan seperti itu.
wah ini bisa sampai kapan. Nah itu semua kalau kita nggak punya firman, itu menakutkan. Dan itu yang akan mulai menggerogoti iman. Itu yang akan membuat kita distract, teralih pandangan kita yang harusnya tertuju kepada Yesus, mulai teralih kepada hal yang lain. Nah, saya mau tegaskan, apa yang Tuhan mulai buka kepada saya waktu saya baca Ibrani ini, belief is a sin. Karena kalau kita baca Yohanes 16 ayat 8-10, di situ Yesus berkata, dan kalau ia datang, maksudnya Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Dalam bahasa Inggrisnya, of sin because they don't believe in me. Jadi unbelief, tidak percaya kepada Yesus, itu adalah dosa. Hal yang pertama. Hal yang kedua, kita juga lihat bahwa kalau kita baca Roma 14 ayat 23, di situ dikatakan, whatever is not of faith is sin. Apapun, segala sesuatu yang bukan dari dosa, yang bukan dari iman adalah dosa. Jadi sekarang kita perlu selidiki lagi nih. Oke, kita mungkin dengan hikmat kita dengar himbauan pemerintah untuk stay di rumah, untuk kita melakukan segala sesuatu, tapi kita tidak lakukan itu karena ketakutan. Kita harus lakukan itu karena iman, karena memang kita mau tunduk kepada pemerintah. Kita percaya bahwa di dalam kebijakan-kebijakan yang diambil itu, disitulah kita ada perlindungan Tuhan. Jadi sekali lagi, bukan karena ketakutan, karena segala sesuatu kita lakukan kalau bukan adalah dosa. Ibrani 11 ayat 6 juga berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi hari-hari ini, kalau apapun yang kita lakukan, kalau itu karena ketakutan, kita sedang tidak memperkenan Tuhan. Jadi saya mau encourage kita semua, dan termasuk saya sendiri, untuk saya pastikan, waktu saya melakukan segala sesuatu, damai sejahtera itu harus tetap ada di hati saya. Bukan karena ketakutan, tapi karena saya dengar-dengaran instruksi dari Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Karena ada firman juga yang bilang, orang kalau bijaksana, dia tahu di situ ada bahaya, dia nggak jalan ke situ. Belum mulai. Nanti dengar nggak? Sempat hilang suara Kana. Terakhir gimana ya? Sekarang suara Kana udah oke. Tadi ke mute, Man. Ya udah oke sekarang. Udah oke. Jadi tadi saya sampai di mana? Roma 14 ayat 23. Oke. Jadi Roma 14 ayat 23, di situ kita baca, dan segala sesuatu yang bukan dari iman adalah dosa. Dan Ibrani 11 ayat 6 juga kita baca, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi saya mau encourage kita semua dan juga diri saya sendiri bahwa hari-hari ini, kalaupun kita sedang mengikuti segala macam kebijakan atau apa, kita dengar itu karena kita dengar dari Roh Kudus, dan kita lakukan itu dengan iman dan bukan karena ketakutan. Karena kalau dari iman, itu bahkan dikatakan whatever is not, dan ada yang belum di mute mungkin ya. Dan tanpa iman tidak mungkin orang bisa berkenan terhadap Allah. Itu sebabnya memang bagaimana hari-hari ini kita melakukan segala sesuatu dengan iman. Kita harus bisa mulai dengar-dengaran dengan Tuhan, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Jadi kita terima karena instruksi. Oke, saya lanjut. Nah, kenapa unbelief itu juga jadi penting? Karena unbelief is contagious. Unbelief itu seperti faith, dia bisa contagious itu apa? Menular. Unbelief itu juga menular. Jadi pada saat kita punya unbelief, kita tuh juga akan bawa kasih tuh the spirit of unbelief itu bisa terpancar dari dalam hidup kita, membuat orang lain juga unbelief. Ada satu cerita di Bilangan. Ini kita pasti tahu semua cerita tentang 12 pengintai yang dikirim untuk mengintai tanah perjanjian ya. Dari 12 orang itu 10 memberikan bad report. Dan cuma 2, Caleb sama Joshua, yang memang memberikan good report. Dan di sini kita kalau baca di situ, tetapi Bilangan 13 ayat 31 sampai 32. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata,
kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Bayangkan ya, bangsa Israel yang mengalami begitu banyak mujizat, 10 tulah atas Mesir itu dilihat dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan tulah yang terakhir mereka lihat bagaimana malaikat maut itu melewati rumah mereka saat melihat ada darah anak domba. Dan mereka itu mengalami penyediaan Tuhan yang ajaib selama di padang gurun. Tapi waktu mau masuk, waktu mereka tahu bahwa Tuhan sendiri yang membebaskan mereka dari tanah Mesir dan Tuhan yang mau membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka udah tahu janji Tuhan itu apa, rencana Tuhan itu apa. Tapi waktu mereka masuk ke sana melihat orang yang besar-besar, unbelief timbul. Sehingga bahkan dibilang mereka dikatakan di bilangan di bilangan ayat yang selanjutnya juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, sehingga mereka akhirnya menyampaikan kabar-kabar yang busuk dengan berkata negeri yang telah kami lalui itu memang negeri yang memakan penduduknya, kami ini cuma belalang, mereka tinggi-tinggi perawakannya. Kabar busuk. Bahayanya adalah waktu segenap, kalau kita baca bilangan 14 ayat 1, waktu segenap umat itu mendengar bad report, lalu semuanya dengan suara nyaring mulai menangis. Semuanya ikut. Jadi bad report, unbelief itu contagious. Itu bisa membuat orang lain juga ikut-ikutan takut dan nggak percaya. Jadi unbelief is contagious. Lalu yang selanjutnya, unbelief itu, kenapa kita harus menanggulangi unbelief? Karena unbelief itu gives the enemy legality to steal, kill, and destroy. Waktu kita punya unbelief, sebetulnya pada saat itulah kita buka celah, sehingga harusnya mata kita tertuju kepada Yesus, di Ibrani 12 tadi itu dibilang, supaya kita bisa melakukan perlombaan yang ini dengan baik. Tapi waktu kita mulai distracted, pada saat itulah the enemy start to kill, to steal, to kill, and to destroy. Untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, ada satu cerita yang saya nggak mau panjang lebar di sini di 2 Raja-Raja 7 ayat 19. Di situ waktu itu Samaria itu dikepung oleh Assyria, sehingga akhirnya di situ terjadi kelaparan yang dahsyat sampai seorang ibu makan anaknya. Saya tadi tuh waktu baca lagi firman ini, saya nggak bisa ngebayangin ibu makan anaknya, saya nggak kebayang segitu dahsyatnya kelaparan saat itu sampai seorang ibu tuh janjian, 2 orang ibu janjian mau makan anaknya, dimasak anaknya dikatakan di situ. Yang satu akhirnya udah janjian, oke, dimasak dulu anaknya. Setelah selesai makan, habis itu ibu yang satu ternyata diumpetin anaknya, sehingga ibu itu datang ke Raja Israel bilang komplain karena karena mereka jadi ribut karena itu. Tapi segitu besar permasalahannya. Dan pada saat itu Elisa bernubuat bahwa besok hari-hari saat-saat seperti ini kamu akan lihat ada kelepasan dari Tuhan. Karena betul ternyata mungkin ada yang pernah dengar ceritanya, pernah baca 2 orang kusta yang dia akhirnya kita juga udah mau mati, kita datang aja ke perkemahan musuh ya, bangsa Assyria itu, tapi di situ mereka lihat bahwa mereka semua udah tercerai-berai, berantem sendiri, dan akhirnya lari, mereka tinggal ngambilin makanan-makanan itu, dan akhirnya mereka bawa kabar baik ini ke Israel. Lalu di situ, tapi ada satu perwira yang waktu mendengarkan Elisa, karena disuruh raja untuk datang ke Elisa, waktu dia dengar nubuatan Elisa, dia punya unbelief. Karena dia katakan, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Kalau hari-hari ini kita bilang, walaupun Tuhan sudah berjanji di Mazmur 91, orang yang berlindung di bawah naungan kepak yang maha kuasa. Tapi kita di saat yang bersamaan kita juga berpikir, masakan itu terjadi? Masakan itu terjadi bahwa Tuhan betul-betul bisa secara ajaib meluputkan saya. Nah, pada saat itulah musuh itu bisa mulai mencuri janji Tuhan itu. Karena Elisa berkata di situ, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah, ini bukan hanya tentang dalam perjanjian lama, bahkan di perjanjian baru dikatakan di situ,
waktu Yesus melayani di daerah asalnya, di situ dikatakan di Matius 13 ayat 58, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jadi bahkan Yesus pun itu nggak bisa melakukan mujizatnya pada saat ada unbelief. Karena Tuhan bekerja dengan iman kita. Jadi unbelief itu waktu kita mengizinkan ketidakpercayaan masuk ke dalam hati kita, kita mengizinkan iblis untuk mencuri. Mencuri apa? Mencuri janji-janji Tuhan. Janji Tuhan yang harusnya adalah bagian kita. Nah, selanjutnya apa? Unbelief itu juga, kenapa unbelief itu berbahaya? Mengkorupsi faith. Saya mau cerita sedikit tentang Markus 9 di sini. Markus 9 yang ada yang nggak mute nih. Nah, di Markus 9 ini ada satu cerita di mana seorang bapak, dia punya anak yang dirasuki oleh roh jahat dan membuat anak ini bisu. Dan anak ini sejak masa kecilnya, itu kalau lagi roh jahat itu bekerja, terbanting-banting keluar busa dan sangat menderita. Nah, pada saat itu bapak ini membawa anak ini ke murid-murid Yesus, dan kalau kita baca dari ceritanya, murid-murid sudah mencoba berdoa, tapi anak ini nggak sembuh juga. Akhirnya waktu itu tiba-tiba Yesus datang, dan akhirnya mereka membawanya ke Yesus. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Nah, lalu Yesus ini bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Nah, perhatikan di sini Bapak itu bilang, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jadi dia bilang, jika engkau dapat berbuat sesuatu. Tapi lihat respon Yesus di situ. Katamu jika engkau dapat. Ya, jadi Yesus mempertanyakan lagi pertanyaan dia. Dan Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Segera saat itu juga ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata belief, faith, iman, itu bisa pada saat yang bersamaan hadir di dalam kita bersamaan dengan unbelief, ketidakpercayaan. Jadi di situ ayat ini di dalam bahasa Inggrisnya, Lord, I believe, help my unbelief. Nah, unbelief inilah yang mengkorupsi iman. Jadi seringkali kita nggak bisa menerima jawaban doa, kita nggak mengalami janji-janji Tuhan, kita nggak mengalami mujizat, bukan karena kita nggak punya iman. Kita berkata bahwa saya percaya kok, saya percaya Kristus, saya percaya janji-janjinya. Tapi masalahnya seringkali di saat yang bersamaan kita juga biarkan unbelief, ketidakpercayaan itu untuk ada di dalam hati kita, sehingga akhirnya ketidakpercayaan inilah yang mulai menggerogoti iman kita, mulai mengkorupsi iman kita, sehingga akhirnya kita nggak bisa lihat janji-janji Tuhan itu tergenapi. Jadi unbelief tadi sin, unbelief itu bisa corrupt faith, unbelief itu contagious, menular, dan itu sebabnya kita perlu menanggulangi unbelief itu tadi. Nah, sekarang kita masuk ke faith. Saya mau share apa yang saya terima dari firman Tuhan tentang faith. Hari-hari ini, waktu kita tahu, kita percaya bahwa kita harusnya kita menanggalkan unbelief. Karena tadi Ibrani 12 bilang, marilah kita melakukan perlombaan ini dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Jadi waktu kita matanya itu tertuju kepada Yesus, pada saat itulah Yesuslah yang akan memimpin kita di dalam perjalanan iman kita. Dan dia yang akan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kalau kita tadi kembali ke Ibrani 12. Nah, kenapa iman itu penting? Sekarang kita perlu merenungkan lagi, kenapa sih iman itu penting? Pertama, iman itu memang membawa kita untuk menerima Yesus, keselamatan itu adalah anugerah. Tapi saya mau bawa kita semua untuk lebih lagi
melihat peran dari iman bukan hanya sekedar membawa kita percaya kepada Yesus, nanti kalau kita mati masuk ke surga, aman. Tapi kan pertanyaannya sekarang adalah kita nih masih ada di dunia ini. Apa yang sebetulnya Tuhan inginkan dari gerejanya? Kenapa Yesus bilang, selama kamu masih ada di dunia ini, matamu tetap aja tertuju kepada saya. Jangan distracted, jangan teralihkan dengan segala hal, dosa maupun beban. Tertuju kepada saya, sehingga kamu bisa punya iman. Kenapa iman itu penting? Karena iman itulah currency dari kerajaan sorga. Itulah mata uang dari kerajaan sorga. Hari-hari ini, kalau kita tuh melihat apa yang terjadi di bumi ini, saya percaya di sini harusnya gereja berperan. Kenapa? Kita bertindak sama seperti orang lain. Apa bedanya dong? Kalau kita sama aja kayak orang yang nggak percaya Kristus, what makes us different? Apa yang membuat gereja Tuhan itu berbeda? Kalau kita hanya sama takutnya, sama tidak berimannya, sama tidak percayanya, apa yang membuat kita berbeda? Dan hari-hari ini saya percaya Tuhan tuh sedang mau bawa kita masuk ke dalam satu pengenalan yang lebih lagi akan Dia. Untuk kita mengerti bahwa faith ini itu sebetulnya mata uang untuk terjadinya transaksi. Apa yang ada di sorga itu terjadi di bumi. Karena saya percaya kalau kita baca tentang doa Bapa kami, itu sebetulnya bukan doa yang untuk kita harus lakukan repetisi berulang-ulang. Tapi di situ Yesus itu sebetulnya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya, in this manner you should pray. Artinya, Bapa kami, doa Bapa kami itu adalah model doa. Model doa untuk kita bisa mengerti bagaimana kita meng-approach Tuhan. Bagaimana kita datang nih kepada Tuhan. Pertama-tama, Bapa kami yang di sorga. Pertama-tama kita harus tahu bahwa Dia bukan Tuhan saja, Dia itu Bapa buat kita. Waktu kita percaya Yesus, kita ini sudah diadopsi jadi anak Allah. Sehingga posisinya beda. Kalau di dalam kepercayaan lain, bahkan mereka ada yang percaya bahwa mereka itu hamba, seperti hamba ke Tuhan. Kalau kita enggak, Yesus mengajarkan itu melalui doa Bapa kami. Kita itu adalah anak. Waktu kita datang kepada Bapa, posisi kita itu adalah anak. Status kita itu adalah anak. Sebab itu dia mengajarkan kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, apa maksudnya nih? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa sih kehendak Tuhan? Apa sih yang menjadi kerinduan Tuhan? Yang ada di surga itu seperti apa sih? Nah, waktu Tuhan ajarkan kita doa Bapa kami, itu sebetulnya Tuhan Yesus mau mengajarkan kita, berdoalah seperti ini. Kamu harus berdoa agar apa yang ada di surga itu ada di bumi. Seperti kehendak Bapa di sorga, terjadilah di bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu Tuhan, datang nih ke bumi ini. Nah itu nggak mungkin terjadi tanpa gerejanya berdoa. Karena apa? Saya mungkin sedikit lompat-lompat ya. Karena apa? Karena dari kejadian, waktu Tuhan menciptakan manusia, kejadian 1 ayat 26 sampai 28 kalau kita baca, dia katakan, waktu dia ciptakan Adam, dia katakanlah berkuasa tanah bumi. Ada yang nggak di-mute? Di situ Tuhan pertama kali berikan otoritasnya kepada manusia untuk bumi. Jadi bumi ini sebetulnya otoritas atas bumi itu diberikan kepada manusia. Itu sebabnya Tuhan tuh gak langsung intervensi tanpa melalui manusia. Tuhan gak bisa melanggar firman-Nya sendiri. Di dalam kedaulatannya, dia berdaulat, dia berkuasa. Tapi dia adalah Tuhan yang memegang firman. Sekali dia berikan otoritas kepada manusia, dia tidak bisa melanggar otoritas itu. Itu sebabnya waktu dia mau melakukan intervensi, waktu kuasanya mau dia curahkan, dia harus lewat manusia. Waktu dia mau memecah Laut Merah, dia harus pakai tangan Musa untuk Musa yang berkata-kata. Dan itu sebabnya Tuhan butuh gerejanya saat ini. Gerejanya untuk mengambil alih kembali otoritas yang pada saat kejatuhannya Adam berikan otoritas itu kepada iblis. Kenapa? Karena waktu Yesus akhirnya datang sebagai manusia, itu sebabnya juga Tuhan harus datang sebagai manusia. Waktu dia mati di kayu salib dan dia
turun ke dalam kerajaan maut, disitulah dia ambil kembali otoritas itu dari iblis. Itu sebabnya kalau kita baca Matius 16, Yesus bertanya seperti ini kepada murid-muridnya. Menurut kamu siapa aku? Murid-muridnya ada yang bilang, engkau Yohanes Pembaptis, engkau Nabi, engkau Elia. Tapi Yesus bertanya langsung kepada Petrus. Petrus, menurut kamu siapa aku ini? Dan Petrus di situ menjawab, you are the Messiah, the Son of the living God. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, di atas batu karang ini aku dirikan gerejaku. Artinya apa? Di atas pewahyuan ini. Orang yang mengalami pewahyuan bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di atas pewahyuan itu, aku dirikan gerejaku. Dan alam maut tidak berkuasa atasnya. Dan aku berikan kunci kerajaan sorga. Kunci kerajaan sorga itu apa? Otoritas. Jadi Yesus berkata, apa yang kamu ikat di bumi, terikat di sorga. Artinya apa? Apa yang kamu forbid, apa yang kamu larang untuk terjadi di bumi, itu dilarang sorga. Apa yang kamu lepas di bumi, apa yang kamu izinkan untuk terjadi di bumi, itu diizinkan sorga. Otoritas yang begitu besar diberikan kepada kita. Kenapa? Karena Yesus tadi kembali lagi, faith is the currency of the kingdom. Waktu kita punya iman, waktu kita mulai berdoa, kita mulai bersyafaat, jadilah apa yang menjadi kehendak Bapa di surga terjadi di bumi. Nah, itu sebabnya juga Yesus berkata di Markus 11 ayat 24, waktu kita punya iman, gerejanya bergerak di dalam iman, mati fokus kepada Kristus. Dia berkata, aku berkata kepada apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu akan menerimanya, maka itu akan. Ini ada yang nggak di-mute ya. Nah, sekarang waktu kita tahu iman ini kita perlukan. Kenapa? Supaya Tuhan tuh perlu kita untuk kerjasama. Hari-hari ini Tuhan butuh gerejanya. Gereja yang mau sepakat sama dia. Gereja yang mau berdiri di atas firman dan kebenarannya yang tidak tergoyahkan. Gereja itulah yang akan mulai berkata, jadilah kehendak-Mu Bapa di bumi seperti di sorga. Nah, waktu kita mengerti faith ini penting, kenapa? Buat kita, karena Tuhan untuk menggenapi segala sesuatu firman-Nya, dia butuhkan gerejanya. Untuk gerejanya mulai berdoa, mulai mendeklarasikan firman, sehingga itulah yang terjadi sesuai dengan firman. Nah, yang perlu kita tahu selanjutnya adalah basis dari iman kita itu haruslah the cross. Itu haruslah salib. Salib itulah basis iman kita. Jadi, waktu Yesus berkata di kayu salib, it is finished, sudah selesai. Kita harus percaya kita ini bergerak dari the finish line of Jesus. Yesus itu berkata, it is finished, disitulah gerejanya mulai berangkat. Disitulah mulai berangkat. Jadi, waktu kita menghadapi segala macam apa yang ada di bumi ini, kita harus tahu kita berangkat tuh dari finish line of Jesus Christ. Waktu dia bilang sudah selesai, itu artinya sudah selesai. Semuanya sudah dia bayar. Dosa semua manusia, siapapun yang mau datang kepada dia, itu terbuka. Dia sudah mati bukan hanya untuk kita gerejanya, bahkan untuk semua yang ada di dunia ini yang mau masuk dengan iman, percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi di basis iman kita itu adalah cross. Itu sebabnya waktu kita saat ini kembali lagi ke Ibrani, di situ diingatkan, mari kita fokus mata kita tertuju hanya kepada Kristus. Kita di situ di Ibrani, kalau saya balik lagi ke Ibrani, di situ dikatakan Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Di situ yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Artinya apa? Yesus itu sekarang ada di sebelah kanan Bapa di sorga. Dia ada di sorga. Jadi waktu kita matanya terfokus kepada Yesus, Yesus yang mana nih? Bukan Yesus yang waktu mati di kayu salib, tapi Yesus yang sudah bangkit dan duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Artinya apa?
Kalau kita baca lagi Efesus 1 ayat 15 sampai 23, di situ Paulus berdoa, "Aku berdoa agar mata hatimu terang, agar engkau mengerti panggilan seperti apa yang kamu punya di dalam Kristus. Betapa besar kaya mulianya panggilanmu di dalam Kristus. Dan betapa besarnya, dahsyatnya, hebatnya kuasa yang diberikan kepada kita gerejanya. Yaitu kuasa yang dipakai Tuhan untuk membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan Bapa di sorga." Dan di situ dikatakan jauh lebih tinggi dari segala penguasa, dari segala kerajaan, dari segala raja dan pemerintahan, dan dari segala nama yang bisa disebut. Nama apa? Semua nama, termasuk COVID-19. Jadi semua nama itu ada saat ini di bawah kaki Kristus. Karena dikatakan semua nama itu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan Kristus diberikan kepada gerejanya sebagai kepala. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan akan dia. Bayangkan, kita ini gereja itu kepenuhan akan Kristus. Kita ini bukan cacing tanah liat, nggak berdaya. No, kita ini anak Allah, dibenarkan karena darahnya. Bukan karena perbuatan kita, siapa kita. Tapi kita sudah dibenarkan oleh darahnya. Kita ini anak Allah, kepenuhan Kristus. Roh Allah ada di dalam kita. Dikatakan kita adalah baitnya. Tubuh kita ini adalah baitnya. Roh kita itu sama. Sudah dilahirkan baru. Orang yang dilahirkan baru, rohnya itu sama seperti Kristus. Makanya dibilang dia adalah yang sulung. Roh Kudus ada di dalam kita. Bayangkan. Jadi waktu mata kita terfokus kepada Kristus, Kristus yang saat ini ada di sebelah Bapa di sorga. Dan kita jadi pahami bahwa segala nama itu ada di bawah kaki Kristus. Bukan berarti kita petantang-petenteng, no. Tapi waktu kita tahu posisi kita, kita harus semakin bisa bekerja sama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk saat ini gerejanya lakukan, itu yang harus kita cari tahu. Nah, why focus on Jesus? Alasannya adalah karena the church has to exercise its authority. Tuhan itu yang sudah memberikan otoritas seperti tadi yang saya sudah jelaskan kepada Adam, tapi Adam karena kejatuhannya dia serahkan otoritas itu kepada iblis. Tapi Yesus sudah rebut kembali otoritas itu dan dia berikan kepada gerejanya. Hari-hari ini kita sebagai gerejanya, kita harus mengerti bahwa kita ini gereja yang berotoritas. Gereja yang punya kuasa. Gereja yang harusnya di tengah segala permasalahan yang ada saat ini, gereja yang bisa mulai mengakses sorga untuk mulai berdoa. Kenapa? Karena saya sungguh amat percaya, ini belum waktunya untuk iblis itu memporak-porandakan dunia. Ini harusnya waktunya di mana ada tuaian besar. Ini harusnya waktunya ada revival. Karena Yesus itu berkata bahwa di hari-hari terakhir itu akan banyak tuaian, tapi dia bilang, pekerja sedikit. Maka dari itu mintalah kepada Bapa yang empunya tuaian. Ini waktunya untuk kita bisa mulai bergerak. Ada banyak orang ketakutan dan gak punya pengharapan. Maukah kita untuk bekerja sama dengan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik? This is gospel is good news. What is the good news? Bahwa Yesus sudah mati buat kita. Saya belajar hari-hari ini ya untuk saya renungkan. Ada satu pengkhotbah yang saya dengarkan, dia tuh tantang seperti ini. Kenapa kita harus takut? Jadi waktu kita mau mengatasi rasa takut, itu satu hal yang harus kita pegang dulu adalah waktu kita tahu apa sebetulnya akhir dari perjalanan kita. Waktu kita percaya bahwa pada akhirnya toh kita akan bersama dengan Yesus. Pada saat seperti itu, maka Paulus bisa berkata, buat saya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kita nggak takut mati. Saya perkatakan, saya tidak takut mati. Kalaupun saat ini harus Tuhan panggil, saya tahu saya akan kemana. Tapi saya tahu janji Tuhan. Saya tahu apa yang menjadi janjinya. Dan saya tidak izinkan COVID ini datang mendekat kepada saya. Itu iman saya. Maukah kita saat ini berkata seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada raja yang suruh mereka untuk menyembah. Tapi mereka bilang, oh Raja, kalaupun Tuhan yang kami sembah itu tidak datang menolong saya tetap tidak akan menyembah patung yang Raja buat. Maukah hari-hari ini kita punya satu iman yang seperti itu? Apapun yang terjadi,
Tapi aku tidak akan menyembah roh ketakutan. Aku tidak akan menyembah COVID sampai harus aku ketakutan. Tapi aku mau mengarahkan mataku hanya kepada Kristus yang sudah mati buat saya. Dan saya percaya ini waktunya karena kita mau masuk ke dalam Paskah. Kita mau memperingati kematian Kristus dan kebangkitannya. Maukah saat ini kita mau berkata bahwa Tuhan, no matter what, I will trust you. Aku hanya akan arahkan pandanganku kepada Engkau dan janji-janjimu. Karena di dalam bahasa Inggris dibilang, God is not a man that he should lie. Tuhan itu bukan manusia sehingga dia harus berbohong. Waktu dia berjanji, masakan dia tidak menepatinya. Marilah kita hari-hari ini mulai melihat janji-janji Tuhan dan hanya terfokus kepada janji Tuhan dan mulai kita tidak izinkan apapun yang mulai mau menggerogoti iman kita, yaitu ketidakpercayaan. Nah, di earth dikatakannya di dalam Mazmur 37 ayat 22, Mazmur 37 ayat 29 dikatakan bumi ini adalah warisan orang percaya. Dikatakan di situ sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Mazmur 37 ayat 29 juga berkata, orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Dan saya mau bacakan ada satu ayat di Wahyu 5 ayat 10. Kalau kita nanti mungkin baca lagi setelah ini dan coba renungkan, karena di situ dibilang anak domba yang disembelih itu, yang sudah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ada satu pengurapan imam dan raja yang Tuhan sudah berikan kepada gerejanya. Kita semua gerejanya, orang yang percaya kepada Yesus. Apa maksudnya imam? Imam adalah orang yang bersyafaat. Artinya kita yang berdiri di celah, standing in the gap antara Tuhan dengan bangsa kita. Urapan itu ada atas gerejanya. Kedua adalah urapan raja. Raja itu apa? Raja itu kalau dia membuat satu deklarasi, dia membuat satu petisi, itu yang harus terjadi. Artinya apa? Hari-hari ini gereja Tuhan harusnya mengerti otoritasnya dan kita mulai standing in the gap, mulai berdoa. Karena saya pakai kesempatan ini untuk mulai berdoa, Tuhan, saya nggak izinkan, coba bayangkan saat ini berapa banyak orang yang sudah mati di bumi ini dan kita nggak tahu apakah mereka sudah di dalam Kristus atau belum. Ini waktunya gereja ini bersatu dan mulai mengerti otoritasnya dan mulai berdoa untuk ada satu kebangkitan rohani yang besar. Untuk mulai berdoa buat bangsa kita. Begitu banyak orang yang belum mengenal Kristus. Mulai dengan keberanian kita harusnya mengambil kesempatan untuk bisa mulai menyatakan kasih Tuhan. Memberikan pengharapan, memberikan kabar baik. Sehingga orang bisa melihat bahwa ada keselamatan di dalam Kristus. Nah, saya percaya itu yang menjadi relevansi dari bagaimana kita mengerti kenapa kita butuh iman hari-hari ini. Karena memang saya percaya hari-hari ini ya, kalau kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 7, itu dikatakan, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, maka kita bisa lihat Antikris itu akan mulai memerintah. Hari-hari ini hari-hari yang jahat. Dan kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Kita sedang memasuki masa akhir zaman. Kita nggak tahu waktunya kapan. Tapi kita semua harus berjaga-jaga. Kita semua harus mulai mengerti apa yang menjadi panggilan kita. Karena Kristus tidak akan datang sampai gospel, firman Tuhan itu disebarkan sampai ke seluruh dunia. Semua orang harus mendengar firman. Masalahnya mereka mau terima atau tidak, itu adalah urusan mereka dengan Tuhan. Tapi kita sebagai gerejanya, kita dipanggil untuk sekali lagi memberitakan kabar baik bahwa di dalam Dia, di dalam Yesus, itu ada keselamatan. Dan saya percaya ini adalah waktu yang paling signifikan. Karena di tengah segala ketakutan saat ini, harusnya kita bukan membawa spread the unbelief. Kita harusnya bukan membantu menyebarkan ketakutan dan ketidakpercayaan, tapi gereja Tuhan harusnya memberikan janji Tuhan. Gereja Tuhan harusnya memberikan kepastian. Gereja Tuhan harusnya mengencourage. Gereja Tuhan harusnya menyampaikan, jangan takut. Seperti Yesus, kalau di Alkitab itu katanya ada 365 kali
Yesus berkata, bukan Yesus, tapi di Alkitab, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Marilah kita saat ini gereja Tuhan untuk berkata bersama-sama, jangan takut, jangan takut. Yesus lebih besar dari segala permasalahan. Yesus lebih besar, lebih dahsyat dari COVID-19. Dan dikatakan di Efesus, semua nama yang bisa disebut, name it, you name it, cancer, tumor, semua sakit penyakit termasuk COVID-19, semua nama ada di bawah kaki Kristus. Marilah kita mulai masuk ke dalam hari Paskah, merayakan Paskah dengan iman dalam satu takaran iman yang baru, di mana kita berkata, Tuhan, aku mau arahkan mataku hanya tertuju kepadamu. Biarlah di tengah wabah yang saat ini sedang terjadi, waktu mataku tertuju kepadamu, aku akan lihat Engkaulah gadaku dan perisaiku. Aku akan melalui masa-masa kekelaman ini dan keluar sebagai pemenang. Kenapa? Karena aku mau pastikan tidak ada ketidakpercayaan. Aku mau pastikan aku singkirkan segala unbelief. Dan aku mau pastikan hanya ada iman di hati. Aku mau pastikan mataku hanya tertuju kepada Kristus yang saat ini sudah duduk di sebelah Bapa, di sebelah kanan Bapa di sorga. Dan aku mau pastikan Tuhan, biarlah hidupku ini boleh menyebarkan iman dan bukan menyebarkan unbelief. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bapa, aku berdoa ya Tuhan, persatukan gereja-Mu Tuhan. Semua yang Kau sudah mati buat gereja-Mu Tuhan. Biarlah kami saat ini boleh bersatu Tuhan. Kami boleh bersatu justru di tengah wabah ini Tuhan, gereja Tuhan bangkit. Kami bangkit dan mulai menyampaikan kabar baik Tuhan. Ada masih banyak orang yang belum mendapatkan keselamatan. Ada masih banyak orang yang masih belum memiliki pengharapan. Dan biarlah kami Engkau pakai untuk memberitakan kabar baik bahwa di dalam Yesus Kristus ada kelepasan, ada keselamatan, ada kesembuhan, ada janji-janji Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, seperti tadi kami nyanyikan di awal Tuhan, biarlah kami boleh menyanyikan sekali lagi. Saya minta Elis akan menyanyikan lagu tadi satu lagi, kita tutup satu kali lagi. Bahwa Engkaulah Tuhan kami yang kuat, kami yang kuat. Haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan bahwa Engkau berjanji dan tidak pernah tidak menepati janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Silakan Elis. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Selamat menyanyikan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang tanah dari-Mu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari
Tuhan, sorak-sorai bagi nama Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, kami percaya bahwa kemenangan yang dari Tuhan, Tuhan berikan kepada kami, karena itulah janji-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang benar, Allah yang besar. Kami mengucap syukur atas setiap kebenaran firman-Mu, Tuhan, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Kak Hana. Biarlah firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami, berakar kuat, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah pertobatan dalam hidup kami. Biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan. Biarlah kami tetap memelihara iman kami, Tuhan. Sehingga melalui masalah yang ada saat ini, tantangan hidup yang ada, kami boleh keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur karena ibadah, karena firman Tuhan sudah kami dengar. Dan kami alaskan doa kami di dalam nama yang penuh dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.